Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 46. Ketemu lagi di Jumat Berkah. Terima kasih telah mendengarkan. Yuk langsung saja kita mulai. Kau benar-benar gila. Kenapa kau mau menikah dengan wanita yang pernah meninggalkanmu? Winona tidak percaya saat Gio menghubungi dan mengatakan dirinya sudah menikah dengan mantan kekasihnya yang dulu sebelum ia kenal yang baru saja putus. Aku kasihan melihatnya memohon ditinggalkan kabur calon suaminya bersama wanita lain, ungkap Gio. Kasihan kau bilang? Kemana Gio yang bengis? Apa sekarang hatimu selama itu? Ya, mungkin dia jodohku, celetuk Gio. Semudah itu kau bicara? Winona tidak habis pikir, tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu memang keinginan Gio. Beruntung karena keluarga Gio juga menerima Larissa. Astaga! Gio memekik lalu membalikkan tubuhnya setelah membuka pintu kamar. Kaget melihat istrinya sendiri hanya mengenakan handuk. Lain kali kalau mau masuk kamar orang lain itu ketuk pintu dulu, tegur Larissa. Dengan cepat ia mengenakan pakaiannya. Kau lupa, ini kamarku, saut Gio masih dengan posisi yang sama. Iya sih, tapi mulai sekarang aku juga penghuni kamar ini bukan, tutur Larissa. Terserah. Cepat pakai bajumu, aku ingin tidur. Kita Gio. Larissa mendengus kesal. Ia berjalan menuju balkon untuk menaruh handuk basah itu, lalu berbaring tanpa memberitahu Gio jika dirinya sudah berganti pakaian. 2 guling dijadikan pembatas. Gadis itu dengan santainya tertidur, membuat Gio terus menunggu, berdiri di ambang pintu yang sedikit terbuka. Ganti baju saja lama sekali, dasar siput. Cepet dikit, umpat Gio. Tidak ada sautan karena Larissa sudah terlelap. Kesal menunggu Gio langsung membuka pintu dengan lebar. Mata lelaki itu terbelalak. Sialan. Gio melompat ke atas ranjang dan tanpa aba-aba duduk di atas perut Larissa, membuat gadis itu menjerit. Apa yang kau lakukan? Minggir, kau berat, pekik Larissa. Aku akan memberimu pelajaran. Bisa-bisanya kau mengerjai aku, sunggut Gio. Ia mengunci kedua tangan Larissa di sisi tubuh gadis itu. Lepas, atau aku teriak agar semua orang datang dan menghajarmu karena melihatmu yang melecehkanku, ancam Larissa. Gio tertawa. Kau lupa, aku ini suamimu. Tidak akan ada yang percaya jika ada istri yang diperkaos suaminya sendiri. Gio mendekatkan wajahnya, membuat Larissa yang teriak langsung tergagap. Karena jarak mereka semakin terkikis, ia bahkan bisa merasakan deru nafas hangat lelaki yang baru saja 3 jam lalu berstatus sebagai suaminya. Gio sekuat tenaga menahan tawa melihat wajah Larissa yang sudah memerah. Ya ampun, itu bukan suara Gio ataupun Larissa. Kedua orang itu saling pandang sebelum menoleh dan mendapati wanita parubaya yang berdiri di ambang pintu dengan ekspresi wajah kaget. Gio langsung menjauh dari tubuh Larissa dan menghampiri sang ibu. Lain kali kalau mau enak-enak tutup pintunya. Untung ibu yang lihat, tegur Bu Rahayu. Tidak seperti itu, kita tidak melakukan apapun, sangkal Gio. Tidak bagaimana, kalian bahkan sudah ambil posisi. Sudahlah, ibu tidak ingin mengganggu kalian. Nikmati malam pertama kalian, tutur Bu Rahayu mengedipkan sebelah mata sebelum menutup pintu kamar itu. Gio beralih pada Larissa dan menyalahkan gadis itu, padahal sudah jelas jika Gio yang menciptakan kesalahpahaman ini. Malam pertama itu dihabiskan dengan debat, entah sampai jam berapa. Keduanya sama-sama tidak ingin disalahkan. Berbeda dengan pasangan pengantin baru pada umumnya yang akan menghabiskan malam indah untuk merajut cinta. Tapi itu tidak berlaku untuk Gio dan Larissa.
Begini memang jadinya jika menikah karena terpaksa. Jika saja calon mempelai lelaki tidak kabur, pasti Gio tidak terjebak dalam ruangan yang sama dengan sang mantan. Bisakah kau berhenti bergerak? Aku tidak bisa tidur, tegur Gio, karena dari tadi Laisa bergerak gelisah. Awalnya Laisa memang berniat untuk tidur karena merasa lelah, tapi ternyata rasa lelah saja tidak bisa membuat matanya terpejam. Bayangan sang mempelai lelaki terus menari di benaknya. Aku juga tidak bisa tidur, saut Laisa. Sekarang kau bisa merasakan bagaimana dulu aku saat kau tinggalkan begitu saja. Tidak tenang, bahkan untuk tidur saja tidak bisa, batin Gio. Gadis itu turun dari ranjang membawa bantal dan juga selimut untuk dijadikan alas di lantai. Jangan bawa selimutnya, cegah Gio. Laisa memutar bola matanya malas. Terus kau akan membiarkanku tidur di lantai? Masih untung aku memberimu bantal. Gio menarik selimut dari tangan Laisa dan menggulung tubuhnya dengan selimut. Dasar pelit, Laisa berdecak kesal lalu duduk di single sofa dan tidur di sana. Mendengar suara azan subuh membuat Laisa langsung terjaga. Ia merenggangkan otot tubuhnya yang terasa pegal karena tidur di sofa dengan posisi duduk. Ia tersenyum licik melihat Gio yang tidur masih bergulung dengan selimut. Laisa menarik semua ujung spray berwarna putih itu, lalu mengikatnya dengan kuat di tubuh Gio yang masih terkulai karena tidur pulas. Rasakan, geram Laisa sambil tertawa puas. Ia berlari keluar kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh karena akan sholat subuh. Cah, sudah bangun ternyata, tegur Rena, kakak Gio. Iya kak, jawab Laisa. Kalau masih lelah habis sholat tahajud, lanjut istirahat saja, saran Rena. Tidak kak, mana mungkin aku enak-enak tidur di rumah orang, balas Laisa sambil tersenyum. Hus, ini rumahmu juga sah, kamu sekarang bagian keluarga ini. Mereka memang akrab. Selama Laisa dan Gio menjalin hubungan, ibu dan kakak Gio memang kenal baik dengan Laisa. Mereka saat itu menyayangkan hubungan Laisa dan Gio yang kandas karena keberadaan orang ketiga yang seharusnya menjadi suami Laisa. Tapi ternyata takdir menyatukan kembali kedua orang yang pernah saling berbagi rasa di masa lalu itu. Jika bukan karena bujukan Laisa dan orang tuanya, mungkin Gio tidak akan pernah bersedia menikah dengan Laisa. Nama baik keluarga Laisa akan hancur jika saja pernikahan kemarin dibatalkan begitu saja. Apalagi para tamu undangan sudah hadir. Meskipun banyak yang heran dan bertanya-tanya karena nama yang tertera di kartu undangan sama, tidak ada yang menjelaskan apa-apa dan mereka memilih mempercepat selesainya acara itu. Sah, tolong bangunkan Gio ya, ajak dia sholat juga, pesan Bu Rahayu sebelum Laisa masuk ke dalam kamar. Iya bu, jawab Laisa lalu masuk. Laisa menatap Gio yang masih tidur pulas. Karena permintaan Bu Rahayu, akhirnya Laisa membangunkan Gio. Bangun, ujar Laisa sambil mengguncang tubuh Gio sedikit keras. Tapi bukannya bangun, lelaki itu malah melenguh dan merubah posisinya menjadi berbaring miring. Dasar koala, Laisa menggerutu. Ia berjalan ke atas nakas dan mengambil balsem dan mengoleskannya menggunakan ujung pulpen di hidung Gio. Lalu dengan cepat memakai mukena untuk sholat. Awalnya lelaki itu masih tertidur nyenyak, tapi beberapa detik kemudian hidungnya bergerak-gerak, merasa tidak nyaman karena merasakan rasa yang menyengat dan masuk ke hidungnya. Mata Gio mengercap karena ujung hidungnya terasa panas. Ingin menyentuh tapi tubuhnya terlilit selimut dan spray yang diikat oleh Laisa. Astaga, apaan ini? Sunggut Gio. Ia bergerak gelisah karena panas semakin terasa, tapi sulit untuk keluar dari gulungan selimut itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa di bab berikutnya. Jumat berkah, amin. Bye.